Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa menikmati nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan masyarakat Islam Bapak Edwin MPSI dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang pengembangan masyarakat Islam, yaitu tentang masalah dan jalan keluar. Pembahasan yang pertama yaitu proses pengembangan masyarakat Islam. Secara etimologis, pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas, dan masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam. Dengan pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangkan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal saleh atau karya terbaik, dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam sasaran individual yaitu setiap individu muslim dengan orientasi sumber daya manusia, sedangkan sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat. Sasaran institusional adalah organisasi Islam dan penata sosial kehidupan dengan orientasi pengembangan kualitas dan islamitas kelembagaan. Proses pengembangan dan pemberdayaan akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan yang dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas. Kegiatan pengembangan masyarakat Islam terdiri dari kegiatan pokok berupa transformasi dan perlembagaan ajaran ke dalam realitas Islam. Pembahasan berikutnya yang kedua, tahap-tahap pengembangan masyarakat Islam. Merujuk kepada apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, ketika membangun masyarakat setidaknya harus ditempuh 3 tahap atau proses pengembangan masyarakat, yakni takwin, tanjim, dan taudi. Takwin adalah tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok tahap ini adalah dakwah Islam bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhuwah dan ta'awun. Tahap berikutnya adalah tanjim, yakni tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Tahap berikutnya taudi adalah tahap terlepasan dan kemandirian. Dengan pengertian tersebut, segera bisa dikatakan bahwa upaya dakwah bukan semata-mata proses mengenalkan manusia kepada Tuhannya, melainkan bahkan merupakan proses transformasi sosial. Pembahasan yang ketiga, filsafat dan ideologi pengembangan masyarakat Islam. Setiap ideologi dan agama apapun niscaya memiliki pandangan dunia. Dalam hal ini, paling tidak ada pengertian ideologi. Dalam pengertian umum, ideologi didefinisikan sebagai sistem pemikiran dan keyakinan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih khusus, didefinisikan sebagai sistem pemikiran yang membatasi bentuk perilaku manusia. Implikasi sosial yang menjadi sumber kesadaran akan pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan sosial. Sikap peduli terhadap lingkungan sosial inilah yang kemudian melahirkan gerakan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan yang keempat, Islam agama pemberdaya. Pada dasarnya, Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri, sebagaimana gerakan atau perubahan. Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan, atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya
memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat atau memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika, ini dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Dengan begitu, jelaslah bahwa proses pengembangan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas. Pembahasan yang kelima tentang kompleks pemberdaya. Pertama, pemberdayaan pada matra rohaniah. Kepribadian kaum muslim, terutama mayoritas generasi mudanya, begitu terancam terkooptasi oleh budaya negatif barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam. Untuk keluar dari belitan persoalan ini, masyarakat Islam harus berjuang keras untuk melakukan desain besar kurikulum pendidikan untuk setiap wilayah pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total rohaniah Islamiyah yang tidak bertentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemoderan. Kedua, pemberdayaan intelektual. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar atau jihad. Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia. Pemecahnya adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri yang selama ini selalu terpinggirkan. Maka dari presentasi yang dapat saya sampaikan ini dapat menarik kesimpulan, dakwah merupakan kerja dan karya besar manusia yang secara teologis merupakan kewajiban mengajak manusia ke jalan Allah. Dan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi manusia sebagaimana disebutkan Al-Quran. Pengembangan masyarakat Islam dapat diartikan mentransformasi dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan secara kafrah, baik dalam kehidupan keluarga atau usrah, kelompok sosial atau jamaah dan masyarakat ummah. Akidah dan keimanan sebagai pilar inti yang menjadi landasan terbentuknya individu atau masyarakat yang berkualitas secara moral dan mental. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.